kertas. Mana? Sudah dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji milik Allah yang kita memujinya, kita memohon pertolongannya, dan kita memohon ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan juga barang siapa yang ingin tetap di dalam kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan petunjuk. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Ibu-ibu, mari kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah banyak sekali memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat kita masih diberikan usia ya Bu ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat diberikan taufik sama hidayahnya, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dari pengajian Al-Bukhari dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir. Semoga langkah serta niatnya, kehadirannya akan menjadikan amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita akan melanjutkan surat Al-Falaq. Kemarin kita baru membahasnya, tapi belum ada yang mencoba ya, terus belum pakai tarjamah. Saya mulai ya, baca dari An-Nas ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita ini belum ada yang mencoba ya? Ada yang mau mencoba? Ya, boleh. Ya, hafalak. Oh, enggak. Birobbil jantan kan gitu iya pasti tak kena ya apa Itu dia. Itu lihat tadi jalan kayak direkam. Ini saat on punya. Pinter, Murotama udah nempel. Biasanya suka susah bu, ibu-ibu buat memulai murotanya. Ibu udah nempel. Sedikit syarri, ri-nya itu tidak usah ditebalkan ya. Syarri, karena ro di kasroh ya. Kalau ro-nya di fathah atau di doma itu baru ditebalkan. Ini di kasroh jadi syarri biasa aja ya. Nah bagus, udah bagus ya. Ada lagi yang mau nyoba? Enggak. Iya bagus juga. Rupanya udah pada nempel ya muratanya. Dicoba tautnya Neng. Iya. Jadi kalau yang pertama alif ya a. Kalau yang kedua ain ya. Jadi Iya bagus ya. Ada lagi? Satu lagi. Enggak apa-apa bu. Iya. Ya, kita coba ya. Satu ayat saya dulu kemudian ibu ya. Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi ya, ya. A'udzu dalnya pakai titik jadi zu. Birabbil, nah itu baknya ditasydid jadi ditasydidkan birabbil falaq. Nah, falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, enggak. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi kul ya, qi itu qi ya. Bukan kul itu kaf. Ya, a'udzu pakai titik jadi zu. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian min syarri ma khalaq. Yo. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jangan kan terdirekam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Jangan lupa ya. Murotal sudah nempel. Bacaan sudah bagus. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita maju ke ini, terjemah. Qul apa Bu? Katakanlah wahai Muhammad. Ya. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kita, ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada kita, maksudnya ya. Ya. A'udzu, aku berlindung. Kalau kami berlindung seperti na'udzubillahi min dalik, ada yang gitu kan ya, doa ya. Na'udzubillahi min dalik itu apa? Na'udzu. Bedanya a'udzu sama na'udzu apa coba? Kalau a'udzu saya berlindung, ya. Kalau na'udzu kami berlindung, ya. Jadi mungkin kita sama apa memperlindungkan putra-putri kita misalkan ya. Jadi na'udzu kami berlindung. A'udzu birabbi, kepada Tuhan yang berlihat. ya, kepada Tuhan. Sudah sampai di situ aja. Belum kepada lanjutnya. Ya. Birabbi kepada Tuhan atau dengan Tuhan. Bi itu dengan. Bi itu huruf apa Bu? Bi huruf jar, ya. Nah kan kita belajar bahasa Arab ya. Kita juga sekalian gitu ya. Bi huruf jar. Huruf jar itu yang menjadikan apa? Akhirannya kasroh. Ya, menjadikan isim. Isim itu di ujungnya di akhir kalimat kasroh. Jadi birabbi, tidak ada birabba atau birabbu ya. Tapi karena bi ada robbinya itu disambung dengan huruf jar bi, jadi birabbi ya. Tidak birabba, tidak birabbu ya. Nah, Ibu begitu ya. Jadi Ibu menempelkan sekalian bahasa Arab. Jadi bi itu huruf apa tadi? Huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? 9 ya. 9. Sama kosamnya. Apa aja? Min
min, ila, ala, kaf, li, lam, mi, ya, mim. Terus apa? Lumayan, ya. Jadi itu kalau ada awalnya huruf jar, maka isimnya menjadi di ujungnya, di akhir kalimatnya adalah kasroh, ya. Seperti di sini birobbi. Kemudian birobbil falaq. Nah itu alif lam komariah, ya. Cirinya alif lamnya ada dan dibaca. iya, alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Di lamnya ada sukun, ya, makanya dibaca. Ya, birobbil falaq. Nah, falaq. Langsung ya, jangan falaq, enggak. Falaq gitu ya, langsung. Falaq gitu ya. Qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro. Karena di ujung, di akhir kalimat diwakafkan ya. Sekali lagi, Katakanlah Muhammad, a'udzu birabbi kepada Tuhan al-falaq yang menguasai subuh ya. Nah, jadi ini kita diperintah oleh Allah untuk berlindung pada Allah, padanya, pada waktu subuh ya, pada penguasa subuh, kepada penguasa subuh. Min dari ini huruf apa? Huruf jar ya. Jadi yang kasrohnya apa? Ya, jadi syarri, enggak syarro ya, atau enggak syarru karena ada min ifa ya, nun mati menghadapi shim besar. Ada berapa huruf ifa? 15. Terus hafal? Sudah hafal? Wah, udah berapa puluh kali kita. Ta, sa, jim. Ha, ho lewat. Terus dal, za. Ro lewat. Zai, sin, shim, sod, dot, to, do, fa, of, kaf. Nah, itu tidak ada yang dilewat lagi ya. Setelah zai itu terus gak ada yang dilewat ya. Kapal ditulis udah berapa kali aja. Iya, nggak apa-apa Bu, nanti pintar ibu-ibu kesananya. Min ifa ya, nun mati menghadapi shim. Jadi definisi ifa adalah nun mati atau tanwin menghadapi huruf, salah satu huruf yang 15 tadi ya, yang tadi sajim itu ya. Nah, jadi ketika ada nun mati atau tanwin, karena tanwin juga kan ujungnya nun mati ya. Tanwin tuh tan tin tun ban bin bun. Nah, ujungnya kan nun mati ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin, ini hukum nun mati ya Bu ya. Hukum nun mati itu ada apa aja Bu? Idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa, idhar, apa lagi? Idgham, iqlab. Nah, itu ya hukum nun mati atau tanwin. Nah, begitu ya. Jadi ketika ifa itu didengungkan, kemudian nunnya disamarkan. Enggak begitu. Jadi selain samar nunnya juga didengungkan ya. Dengungnya tuh kurang lebih 2 harokat ya. Min syarri ya, ro-nya tartik tipis karena ro-nya di kasroh. Di kasroh itu tarkik ya, tipis. Kecuali kalau di fathah atau di domah itu tafhim ya, tebal, tafhim. Jadi Allah, nah itu ya, Allah, nah itu kan di fathah ya, Ar-Rahma atau ruba, ya, ruba.
Kemudian tobi'i berapa harokat? 2 harokat. Ketika ada itu apa namanya matobi itu ada 3 macam ya. Jadi mi, mu ya. Fathah menghadapi alif, kasrah menghadapi ya mati, domah menghadapi wau mati ya. Hurufnya apa aja? Panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih ya Bu ya. Kemudian kholaqo. Nah, kokolah, kof di ujung. Jadi huruf kokolah itu ada 5, ba, jim, dal, to, kof. Disingkat baju di toko ya, itu huruf kokolah. Kalau diapakan hurufnya? Kalau disukun ya. Nah, di sini diwakof jadi disukun ya Bu ya. Harusnya kan kholaqo. Karena kita wakof berhenti, maka koknya dimatikan dan menjadi kokolah. Kholaqo. Bukan kholaqe ya, bukan kholaqe, bukan ya, bukan ke, tapi kholaqo gitu ya. Ya, kholaqo. Langsung dipantul. Wa min syarri apa itu? Ifa. Apa ifa Ibu? Oh, yang min syari'nya. Ya. Ya, Ibu jangan lupa ya kalau ada huruf yang ditasydid itu kayak yang ditasydidnya itu hurufnya seperti 2. Jadi ro ditasydid di sini jadi diambil dari huruf sebelumnya syar. Kemudian ro-nya sendiri di kasroh. Syarri. Seperti tadi robi. Bi robi ba-nya kan ditasydid ya. Nah, jadi seperti ada 2. Diambil dari ro yang sebelumnya rob ya. Kemudian ba-nya sendiri di kasroh, rabbi ya, gitu ya Bu ya. Masih ada yang belum pas ketika ada tasydid ya Ibu-ibu. Makanya perhatikan kalau ada tasydid hurufnya seperti ada 2 diambil dari huruf sebelumnya ya, syar. Nah, kemudian ro-nya sendiri di kasroh. Mat tobi'i, fathah menghadapi alif mati. Kemudian sitin, idhar, sitin, ya. Idhar itu definisinya nun mati atau tanwin menghadapi, di sini menghadapi alif, ya. Ida. Huruf kokolah ada berapa? Ada berapa? Ya? Kokolah mah udah ya tadi. Idhar. Idhar ada berapa? 6 ya. Apa aja? Masih aja. Alif, ain, rin, ha, kho, ha. Nah, ada ha tuh 2, tapi yang satu ha kecil, yang satu lagi ha besar ya. Jadi alif, ain, rin, ha, kho, ha ya. 6 huruf ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf idhar yang barusan dibacanya jelas, tegas ya. Ida wa ghasiqin ida waqab. Nah, kokolah ya, waqab. Wa min syarrin. Nah, ya. Sebetulnya ini udah diulas ya. Selewat aja ya Bu ya. Wa min syarrin, nun ditasid, ditahan. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, lanjut kita tadi min syarri dari kejahatan, apa-apa, kholaqo yang
telah diciptakan, ya, telah Allah ciptakan. Jadi segala yang diciptakan oleh Allah itu ada yang baik, ada yang jahat, maka kita diperintah untuk berlindung. Jadi segala yang diciptakan oleh Allah itu tidak semuanya baik, tapi ada yang jahat, makanya kita diperintah untuk berlindung, ya. Kemudian wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam, idza apabila waqab gelap gulita. Nah, jadi ketika malam itu memang kita biasanya kejahatan-kejahatan itu malam, ya, mulai dari maghrib itu, ya Bu, ya. Mulai dari maghrib itu kejahatan-kejahatan itu sudah mulai, ya. Nah, batas maghrib, makanya dulu anak-anak kalau sama ibunya kalau maghrib masuk katanya bisi ada hantu cina gitu kan, bisi ayah juri cina gitu, ya. Nah, ya jadi itu kalau itu batasnya maghrib itu orang suka mulai ada rasa takut, ya, karena memang dari mulai maghrib itu malam itu kita kejahatan-kejahatan itu biasanya berlaku. Kemudian wa min syarrin, ya, wa min syarrin nafasati, ya, ini jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim, jamak perempuan, Bu. Ya, jamak perempuan yaitu perempuan, banyak perempuannya, ya. Ya, jadi ini jamak muannas salim, ya. Ibu-ibu kan udah belajar bahasa Arab, ya. Jamak muannas salim itu jamak perempuan, ya. Jadi perempuan yang meniup, ya, yang meniup, menyihir, ya, fil kepada uqadi, tali buhul, ya, tali buhul. Jadi tali buhul itu biasanya isinya itu rambut, ya, rambut. Nah, terus diikat, nah, terus nanti ditiup-tiup, ya, sama si penyihir itu, ya. Kalau nafasati biasa penyihir itu perempuan, makanya nafasati, perempuan, ya. Nah, Rasul juga pernah, ya Bu, ya. Rasul pernah disihir, ya, rambutnya diikat, disimpul ke beberapa simpulan, ya. Kemudian ditiup-tiup sama penyihir, dan tapi datang Jibril, malaikat Jibril, kemudian membacakan surat ini Al-Falaq, ya, sama An-Nas. Karena Al-Falaq sama An-Nas itu namanya namanya tuh dua surat yang mohon perlindungan, Bu. Jadi ada namanya, saya lupa, aduh. Ya, jadi Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu dua surat yang untuk mohon perlindungan kepada Allah, ya. Jadi Rasul juga pernah disihir, ya. Kemudian disihirnya oleh Labid, ya, tukang sihir orang Yahudi, Labid bin A'som. Ya, dia diikat rambutnya beberapa simpul, kemudian ditiup-tiup, ya. Tetapi datang malaikat Jibril, kemudian membacakan 11 ayat, ya. Maka terbukalah simpul tadi, ya. 11 ayat itu Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kemudian disambung Qul a'udzu birabbin nas. Itu ada seberapa ayat, Bu? Qul a'udzu birabbil falaq 5, kemudian Qul a'udzu birabbin nas 6, jadi 11. Maka terbukalah simpul rambut Rasul tadi, ya, dengan bacaan
Malaikat Jibril membacakan 11 ayat tadi, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Nah, kemudian wa min syarri, dan dari kejahatan hasidin, orang yang hasad, idza, apabila hasada, apabila dia dengki, ya. Jadi ketika dengki, orang hasad itu tidak suka yang gimana Bu? Hasad itu Bu? Tidak suka melihat orang senang. Ya, betul. Jadi orang hasad itu tidak suka melihat orang senang, tidak suka melihat orang kaya, tidak senang melihat orang bacaan Al-Qur'annya banyak, ya, dan menginginkan kenikmatannya itu hilang, ya. Nah, itu orang yang hasad. Jadi tidak suka melihat orang itu senang, orang itu ada mendapatkan kenikmatan, orang itu bacaan Al-Qur'an banyak, maka dia yang hasad itu ingin menghilangkan kenikmatannya itu, ya, kesenangannya ingin menghilang dari orang itu, ya. Jadi selalu iri dengan kepunyaan orang lain, selalu tidak suka melihat kesenangan orang lain, ya, itu hasad, ya. Yuk sekali lagi, qul a'udzu birabbi al-falaqi, ya, yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaqa, ya, yang telah Allah ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya, wa min syarri an-naffatsati, ya, perempuan yang menyihir atau yang meniup fil uqad, pada buhul, wa min syarri hasidin, orang yang dengki, idza hasada, ya. Jadi Ibu minimal Ibu mengerti, ya. Jadi maksud surat ini, jadi dari apa Bu ini? Berlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, karena yang Allah ciptakan itu tidak semua baik, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik, makanya kita diperintah untuk berlindung, ya. Kemudian dari apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gulita, ya. Di situ kita juga berlindung, ya. Jadi ketika ada yang jahat kepada kita, nah kita punya senjata ini, ya, suratnya. Sama biasanya ditambah surat ayat kursi, ya, 3 macam itu. Kemudian amin syarri, dan dari kejahatan nafasati, perempuan penyihir atau yang meniup-niup fil uqodi, pada buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Ya, itu mungkin cukup, ya, Al-Falaq yang ngajinya sudah bagus. Kemudian kita maju ke apa? Surat Al-Ikhlas. Ya. Sama, ya. Qul sama dengan ini, tiga-tiganya qul, ya Bu, ya. Jadi trik qul. Jadi kalau pakai qaf itu qul katakanlah, tapi jangan dikatakan kul. Kalau kul itu makanlah. Jadi ketika dibaca dengan kaf, kul, nah itu mah kaf, ya, kul. Tapi beda dengan qul. Nah, kalau qul itu ti, ya, ti. Nah, itu katakanlah wahai Muhammad. Tapi kalau kul, makanlah.
Makanya jadi kita jangan salah membaca, jangan tertukar qaf sama kaf ya. Artinya jauh, makanlah dengan katakanlah ya. Qul huwa dia Allahu Allah ahadun yang maha esa. Allahus somad Allah tempat bergantung. Lam yalid tidak beranak. Walam yulad tidak diberanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahadun satupun ya. Jadi ya kul itu qaf ya, jangan dibaca kul. Kalau kul itu kaf ya, nanti jauh artinya. Kul katakanlah, kalau kul makanlah ya. Jadi kul itu dengan k, huruf k. Kalau kul itu ki ya. Kul huwallah, lo-nya tafhim karena di fathah ya. Huwallah ya, kecuali kalau sebelumnya kasroh itu tipis la. Misalkan apa contohnya? Bismillah ya. Nah itu contoh kalau sebelumnya berbaris kasroh itu tipis ya. Jadi perbedaan yang tipis dengan yang tebal itu ketika sebelumnya berbaris fathah atau domah itu tafhim tebal, huwallah, kumullah ya. Nah itu kalau di fathah atau di domah sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya berbaris kasroh itu tipis la bunyinya ya. Bismillah, bismillah, hati-hati bisa ya. Nah jangan dikokolah. Huwallahu, lo-nya berapa harokat? 2 harokat. Fathah berdiri mad tabi'i ya Bu ya, sama dengan fathah menghadapi alif mati ya. Ini berdiri fathahnya, jadi sama mad tabi'i 2 harokat. Qul huwallahu ahad. Qalqala ya, jadi hu dengan had itu beda ya. Huwallahu itu besar, ahad itu ha kecil ya. Qul huwallahu ahad. Ahad ya, ha kecil ya. Qul huwallahu ahad. Ahad ya. Kemudian dikolkolah. Itu jangan sulit ibu-ibu mengkolkolah dal itu ya, tidak usah ahad. Nah, susah itu ya. Jadi langsung aja ahad. Nah, langsung ya. Ahad. Nah, langsung. Jadi tidak sulit. Ada yang bacanya sampai sulit Bu, ahad. Sampai pakai h gitu ya. Ahad. Jadi tidak usah seperti itu. Langsung aja ahad, langsung si lidah diangkat. Ahad. Nah, lidah langsung diangkat ya. Lidahnya jangan nempel terus ya, tapi diangkat. Ahad. Nah, gitu ya. Kalem aja Bu, kalem ya. Ya. Sampai ditekan terus pakai h. Ahad. Ya. Itu ya Bu ya. Jadi ringan aja, kalem. Ahad. Ahad, haknya kecil. Kemudian Allah tuh sama ini tafhim karena sebelumnya berbaris fathah. Allahus. Nah itu alif lam alif lam syamsiyah ya. Tandanya alif lamnya ada dan tidak dibaca. Ya, alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Tapi dibacanya langsung ke huruf yang kedua setelah lam. Itu namanya alif lam syamsiyah ya. Bacanya ditekan ya Bu ya. Bacanya jangan Allahus somad, nggak begitu, tapi Allahus somad. Allahus somad
ya, enggak Allahus somad, enggak begitu. Tapi masih banyak bacanya yang seperti itu, Allahus somad, begitu aja ya. Tapi Allahus somad, nah gitu ya. Jadi ditekan ketika ada alif lam syamsiah itu ditekan ya. Allahus somad. Lam, nah mim mati menghadapi iya, apa namanya? Idhar syafawi ya. Jadi idhar syafawi itu mim mati, jadi hukum mim mati menghadapi huruf iya. Di sini idhar syafawi menghadapi huruf bukan mim, bukan ba ya. Jadi banyak sekali ya huruf hijaiyah, semuanya kurangi mim dengan ba. Jadi ibu gampang kalau disuruh mencari huruf idhar syafawi ya, karena banyak sekali hurufnya ya. Jadi dari huruf hijaiyah itu dikurangi aja mim dengan ba, jadi banyak. Kalau sama saya ibu disuruh mencari idhar syafawi pasti banyak, gampang. Tapi kalau disuruh mencari idgham mutamatsilen, nah itu susahnya. Karena apa? Mim mati menghadapi mim ya. Mim menghadapi mim itu pasti susah karena hanya satu ya, mim. Nah itu dibacanya didengungkan ya. Jadi hukum mim mati itu ada 3. Mim mati menghadapi mim lagi, idgham mutamatsilen dibacanya dengung ya. Kemudian idgham idhar syafawi, ini juga ikhfa syafawi dulu. Ikhfa syafawi mim mati menghadapi ba ya, itu juga sama di dengung ya. Terus idhar syafawi mim mati menghadapi huruf selain mim dengan ba. Tadi huruf hijaiyah semuanya dikurangi aja mim dengan ba. Di sini mim mati menghadapi ya. Jadi ibu jangan lupa huruf mim mati tadi ada 3. Idgham mimi, idgham mutamatsilen, idgham mislen. Nah, ada 3 namanya. Idgham mimi, idgham mutamatsilen, idgham mislen. Jadi ibu tidak pusing, tidak bingung kalau mendengar di orang lain mislen, di tempat yang lain mutamatsilen, di tempat yang lain mimi ya. Nah, itu jadi jangan bingung, itu sama saja ya. Jadi hukum mim mati ada 3 ya. Lam di sini idhar syafawi mim mati menghadapi iya. Lam yalid. Nah ya, lam nggak boleh lam yalid, tidak boleh ya bu ya, karena idhar syafawi. Jadi lam yalid tapi mimnya disempurnakan. Jadi ibu jangan loncat. Jadi ibu loncat lam yalid. Nah jadi ibu takut dengung loncat. Lam yalid, nah itu mah loncat. Jadi sempurnakan mimnya. Lam yalid, nah kan nggak dengung ya. Lam yalid, nah itu ya. Jadi di dalam bahasa Arab lam itu mensukunkan ya bu ya. Nah jadi yalid, nah disukunkan ketika ada lam ya. Lam yalid, kolah ya. Walam yu sama idhar syafawi ya, sama. Walam yulad, yu mad tabi'i ya. Ibu tidak boleh terlalu panjang ya yu mad tabi'i itu. Jadi walam yulad. Nah itu kedengaran bu kalau yang udah terbiasa, udah mengetahui mad tabi'i itu 2 harokat, terasa ya ada panjang sedikit aja kerasa. Walam yulad, hanya di ayun ya, apalagi pakai murotal kita ini rosta itu madnya itu di ayun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah pas ya, di murotal rosta itu di ayun 2 harokat mad tabi'inya itu pas ya. Jadi kalau yang susah menentukan 2 harokat, belajar aja itu rosta ya. Enakan juga cuman 2 bait ya. Rosta itu hanya 2 bait.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semasa gitu. Ayat Qur'annya juga gitu, Bu. Hanya 2 bait ya. Itu mad tabi'i kalau ingin pas ya, diayun seperti rosta. Ustadznya belum datang ya? Udah? Oh, kirain teh belum. Ininya baru bunyi kok. Pas bunyi tunggu. Ya ibu-ibu, kita akhiri saja sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jadi mengenai tajwid juga belum selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita lanjut kepada pelajaran kepada materi tauziah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yayat. Kepada Umi kami persilahkan, Umi.